tandana ya, tandana sih tandana. Tandana. Kita harus gugur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat iman, sehat jasmani dan sehat rohani. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman yang telah syafaatnya nanti kita nantikan di yaumil kiamat nanti. Amin Allahumma amin. I love you semuanya. I love you. Bunda itu sangat rindu sama panjenengan. Kalau tidak ketemu satu minggu, sekali seminggu. Ini wajah-wajah lain. Jadi pemuda Habib Zaidan itu alhamdulillah ya, saya itu sudah puasa 2 tahun. Baru kali ini kalau mengabulkan walaupun penuh drama, vokalis. Ternyata Habib Zaidan itu orangnya mungil. Yang sesuai dengan yang dijanji oleh Allah mendampingi jenengan seumur hidup hidupnya. Ya sokor-sokor di gondol salah satu kayak. Tapi kalau ini emak-emak yang bego, tapi mereka itu solehah semuanya. Dan kami ini adalah pejuang keluarga B. Kami adalah pejuang Makkah, pejuang masa depan, bukan pejuang ujungnya orang lain. Alhamdulillah Allah telah mengizinkan Habib melewati doa panjenengan ke sini. Mudah-mudahan Gus Miftah diparingi sehat, Habib juga diparingi sehat, tidak bosan untuk diundang Kokian Hongkong. Walaupun kami di sini itu jangan ngomong TKW, memang kami TKW, tapi kelihatannya kayak gimana? Sebut saja kami adalah bidadari pejuang. Tapi gemoy, jadi yang berbentuk gemoy jangan susah. Jadi dia pulau menentukan panjenengan mudah-mudahan dijauhkan dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan kita jenengan buka. Nanti doakan kami juga di dalam perawatan yang jenengan. Kami para orang pejuang mudah-mudahan pulang membawa hasil dan sukses. Saya mohon maaf, HP saya hilang sepakai KTP ini. Itu hilang. Bener hilang. Siapa? Itu sembuh aku namanya. Siap. I love you too. Waalaikumsalam.
Mana sih maju apa sih panitiane? Lucu tapi kelakuannya Berarti kurang kencang ini sama nenek tulis urusannya. Kalau berangkat kantor urusannya sama nenek tulis. Tanpa DP, jadi dengan kantor bagaimana? Nih, itu nenek tulis. Nenek tulis ya malah. Sudah Malah nenek tulis. itu yang pertama, yang kedua. Ada lagi yang kedua kali saya jadi berangkat ini. Diminta DP juga sama anak-anak. Konangan ya, tidak konangan cuma kalau dibuka diminta 5 juta. Terus 6 juta sama 4 juta. DP datang ke Presiden Bogor orkesan punya DP. Ini selatan pengajian DP. Isinya sih dapatnya itu besok. Untung mungkin saya itu. Tapi saya tidak sebut nama aja ya, tidak sebut nama. Dan insya Allah yang hadir pada majelis kali ini Allah Taala derajatnya juga yang soleh solehah. Amin. Keluarga ya Hadirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Tetap. wa ala ali sayyidina Muhammad. هو النور يهدي الحائرين ضياءه وفي الحشر المرسلين لواءه فيا ربي شرفني برؤية سيدي فيا ربي شرفني برؤية سيدي وجل صدى ظل الكثير صداه
sahabat tabi'in lil ngaji tansah dadi kekarane
Dilanjutkan acara berikutnya yaitu motivasi dari kita semuanya untuk kita mengenal Rahman pada beliau Sallallahu alaihi wasallam. Naik sepeda di jalan desa. Minum kopi di pagi hari. Ingatlah wahai bapak pejuang devisa, kalau ada rezeki segera pulang, jangan malah pindah ke lain. Kadang capek, kadang pengen pulang, Kadang nangis, tapi tetap dijalani karena saya. kadang kangen, kadang nangis. Orang hidup di dunia itu, ibu-ibu saya kasih contoh yang sederhana. Ada bapak-bapak menuntun keledai. Apa bu? Keledai. Bersama anaknya. Keledainya dituntun sementara bapak dan anak ini nuntun, tidak ada satupun yang naik keledai. Orang yang melihat menyampaikan, wong kok goblok, duwe keledai, keledainya hanya dituntun tidak keledai. Mendengar kalimat ini, bapaknya kemudian memerintahkan anaknya untuk naik keledai. Begitu anaknya naik, bapaknya di bawah, orang kembali komentar, anak gak punya adab, anak naik keledai, bapaknya disuruh jalan. Akhirnya anaknya turun, bapaknya gantian naik. Anaknya yang menuntun keledai. Orang kembali komentar, bapak orang
mesake anak. Bapak yang ya anak ikon. Mendengar kalimat ini kemudian bapaknya mengajak anaknya untuk naik ke atas. Apa komentar orang? Orang kembali mengatakan, orang kok tidak punya peri kehewanan. Kalau dari kecil dinaiki 2. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Hidup itu kalau menjadikan pandangan manusia sebagai patokan, kapanpun tidak akan pernah benar. Betul Bu? Makanya hidup di dunia itu bukan untuk memuaskan semua orang, tetapi menjalinnya dengan baik, dengan benar, apapun komentar orang. Makanya cewek itu, kamu juga perhatikan, mbak-mbak itu paling seneng kalau kamu pegang tangan. Cewek itu kalau sedang sendirian itu paling suka pegang dagu. Pertanyaannya, kenapa cewek kok suka pegang dagu? Bukan mikir. Kenapa cewek suka pegang dagu? Karena janji cowok banyak yang tidak bisa dipegang. Masuk, Beb. Itulah kenapa kemudian kita diingatkan dengan satu sabda baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perlu saya sampaikan supaya hari ini kamu yang masih selalu mikir omongan orang, kamu bisa membebaskan hatimu dari penjajahan omongan orang. Kita itu mau bersikap tuh kadang-kadang salah tingkah pulang ini, salah ini yo, salah. Kita kasih patokan. Kenapa saya itu menjadi orang yang paling nyantai sedunia terhadap semua komentar orang? Karena Nabi mengatakan begini, omongannya begini, gue saya ngomong bar apa bar suluk, suluk itu suluk, ngorong-ngorong aku dicoba dulu, kan itu. Itu berarti kamu punya pendirian. Orang gagas pantas apa ora sebenarnya kamu gelem. Wong kuwi bangga mampu sih ora ngerti kok. Padahal lagune sing keri dicopot. Padahal boyone ya iki. Jadi kalau kemudian kita mau bersikap, Nabi mengatakan begini, la tangguru ila dzunubin nas ka'annakum arbabun. Janganlah melihat dosa-dosa manusia yang lain seolah-olah kamu adalah Tuhan. Saya ulangi, jangan pernah melihat dosa orang lain seolah-olah kamu adalah Tuhan. Kemudian diteruskan lagi, tapi yang perlu kita lakukan apa? Wanzuru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Tapi lihatlah dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Maka yang perlu kamu lakukan itu melihat tanganmu sendiri, jangan melihat tangannya dia, mana dicampur. Ini menarik kalimat ini, hadis ini. Latang dulu ila dulu binas. Janganlah sekali-kali kamu melihat dosa manusia karena kamu arbabun seolah-olah kamu adalah Tuhan. Kita itu nggak fair. Nggak fairnya di mana? Kita itu yakin Allah itu Maha Pemaaf saat kita berbuat dosa. Tapi kita yakin Allah itu Maha Pemberi siksa ketika orang lain yang berbuat dosa. Kalau kita yang berbuat dosa, kita yakin Allah Maha Pengampun.
Tapi kalau kawan kita yang berbuat dosa, kita yakin bahwa Allah itu maha penyiksa. Samanya begini, kita itu yakin Allah itu maha pendengar di saat kita berdoa, tapi kita lupa Allah itu maha melihat saat kita berbuat dosa. Lanjut, ya Allah, lanjut pucuk ya saya. Senajan kau sampai diragukan ya Allah, tapi nasibnya api ya Allah. Saking api nasibnya Zaidan mana yang burine kabar. Ya tambahin bodoh. Coba kami katakan, kita yakin Allah itu maha mendengar saat kita berdoa, tapi lupa Allah itu maha mendengar saat kita berdoa. Jangankan kok rondo, nulis lu dulu Zaidan di nafsu. Jadi kita itu selalu saja menjadikan pendapat orang lain itu sebagai tolong. Maka kemudian yang perlu kita ikuti, semakin matang usia, semakin mengerti bahwa tidak perlu takut kehilangan siapapun kecuali Allah. Dan tidak perlu sedih kehilangan apapun kecuali iman. Ini kajiannya masih nyambung dengan yang segmen pertama tadi. Jadi kalau tadi pagi ikut, sekarang ikut berarti nyambung. Yang tadi pagi nggak ikut, saya ulangi sedikit di review supaya nyambung. Jangan sampai Jaka Sembung naik taksi. Harapannya ini. Saya ulangi. Pula Jaka Sembung bawa golok, gak ngaku golok viral. Kamu mancing-mancing. Tapi apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, Allah itu seperti kopi. Kadang pahit sih, tapi banyak yang menikmati. Saya ulangi, semakin matang usia, semakin mengerti bahwa kita tidak perlu takut kehilangan siapapun kecuali Allah. Siapapun bisa meninggalkan kita, bahkan teman paling dekat sekalipun bisa meninggalkan kita. Betul? Banyak orang yang kehilangan pasangan justru diambil oleh temannya sendiri. Bukan teman makan teman. Kalau dulu kan pagar makan tanaman, sekarang pagar makan tanaman saumai. Udes kabeh. Tidak perlu sedih kehilangan apapun, karena hukum alam itu kan ya seperti itu. Gak perlu sedih kehilangan apapun. Jangan berduka apapun yang hilang darimu, karena akan kembali lagi dalam wujud yang baik. Maka awake dhewe iki sing iso dipercaya mung siji, janjine Gusti Allah. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Bahkan jika teman dekat sekalipun menjauh dan meninggalkan, biarkan, lepaskan, ikhlaskan, karena itu hanya bagian dari siklus dunia. Maka kemarin saya punya awal hakun Allah Allah yartafi syai'un minad dunya illa wa ta'ala. Hak bagi Allah
sesuatu yang terkait dengan dunia yang pernah Allah naikkan pasti pernah Allah jatuhkan. Siklus dunia itu mau kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang dipuji, kadang-kadang dibuli, kadang-kadang boleh, kadang-kadang ya seperti itu saja. Awak aja kaget, awak aja kaget. Saya ini gue disenangi, besok dimusuhi. Saya ini dipuji, besok dibully. Betul? Semau sengit malah dule, mau nyek akhirnya malah termehek-mehek. Wong itu biasanya jembabir. Langsung jembabir ini misalnya. Maka solusinya tadi apa? Orang ngaji itu long life education, minal mahdi ilal mahdi. Maka saya cerita sama Zaidan, apa lo masuk kuliah? Saya besok 2026 itu wisuda S2. Pertengahan tahun saya langsung kuliah S3. Jadi nanti sebelum 2029 saya sudah menjadi doktor. Jadi besok lulus kalau undang saya Dr. Miftah Maulana. Kalau Zaidan ini gelarnya SSI Islam. Seseorang itu akan dihadapkan dengan karakternya. Kenapa Abu Zaidan disuguhi anggur? Kenapa nggak disuguhi apa? Karena kalau ada cewek, Zaidan seneng anggurin, tidak seneng apel. Sasone minum dulu. Long life education itu yang dimaksud dengan minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang. Maka Anda itu luar biasa. Maksudnya begini, apapun kesibukan Anda sebagai seorang pekerja, Anggurnya dipotong. itu lebih dua orang di sini. Balik ini nih. Kaki diambil. Anggurnya dipotong. Undang-undangnya ini tuan rumah mulyake tamu tamu diri kita. Bunuh-bunuhan langsung di status WA. Kalau ngurus gini, nyewain baik di status WA. Baik, baik ditulang. Statusnya apa? Di foto kayak status. Kamu jangan mati dulu ya. Kenapa? Karena kamu adalah kakak ibu. Adalah ATM-mu. Yang dimaksud ATM sama nurus itu apa? Anggaran tunai sak modare. Jadi minal mahdi ilal lahdi itu, minal mahdi itu dari gendongan seorang ibu. Ilal lahdi itu artinya lahdi itu lahan. Lahan itu artinya lahan liang. Nah, maka proses pembelajaran itu gak boleh berhenti. Termasuk jenengan itu kenapa saya katakan luar biasa. Saya pikir tadi saya ketemu dengan Poswing. Saya tanya, gabungan di situ berapa, Bu? Ada 50 majelis. Coba Anda bayangkan 50 majelis. Maka yang saya minta satu, apapun benderan majelisnya itu harus rukun, harus satu.
Saya tuh paling nggak suka hari ini orang membanding-bandingkan majelis. Umpamanya aku seneng kalau Sekar Langit, rasa seneng kalau Kain. Aku seneng kalau Kain, rasa seneng kalau Sekar Langit. Itu awal jalurnya rapatnya. Berarti Anda itu tidak mencintai Rasulullah, tapi mencintai vokalisnya. Padahal vokalisnya Sekar Langit ini. Saya kemarin beberapa minggu yang lalu sebelum saya konser kemarin di Jember, kemarin kan saya konser. Aku sendiri kalau ngajak konser, kan selebritis. Saya sama Bim saya kemarin Bim saya makan malam di tempat saya, kemudian ngaji di Bandung. Saya sampaikan, saya paling nggak suka orang itu membanding-bandingkan majelis, membanding-bandingkan dia, membanding-bandingkan Habib. Ini penyakit. Loh. Ya, termasuk mereka. Lah kayaknya lo pintar ya pasti bantah. Itu penyakit. Kalau Anda membanggakan majelis, itu berarti niat Anda menghadiri majelis itu tidak untuk memuliakan Kanjeng Nabi, tapi memuliakan majelisnya sendiri. Contoh begini, yang namanya rasa suka, cinta, itu kan relatif. Menurutku apik, menurutmu iso elek. Menurutku elek tapi menurutmu apik. Lah, itu cukup kita yang tahu itu kita ya. Umpamanya awakmu luwih seneng karo Habib Zain dibandingkan karo Fatur, lah itu mesti lah. Ini mesti lah. Tapi minimal diempat. Karena kadang-kadang ini urip ini nikmatnya berbeda. Kenapa orang buka puasa itu nikmat? Karena dia mampu ngempet untuk tidak makan dan minum selama sehari penuh. Sehingga ketika waktu datang berbuka puasa rasanya enak. Apapun lauk. Kowe umpama duwe kesempatan ngomong orang melu komentar nang medsos, kowe iso ngempet, itu kebahagiaan. Tapi kan kita tidak. Begitu ada peluang, orang ngerti masalahnya saja langsung melu katetor. Mungkin ngerti uang kesekso malah nyanyi. Mantep. Sudah. Tanggal 14 sama tanggal 25. Ono kancane susah, malah nyanyi. Keri. Tanggal 14. Karena mindset kita itu salah. Tanggal 14, Mbak. Makanya Tanggal 25. kalau majelis itu pengen berkah, kowe oleh seneng karo Bib Zaidan kok ora seneng karo aku. Itu hakmu dimpet. Nikmatin ning kono. Sekarang gini, kowe seneng karo wong lanang. Nafsumu memuncak. Kowe iso ngempet, itulah kemenangan sejati. Umpama nafsumu mau nglakoni der, begitu rampung alah dene mau koyo ngene. Ayo, ya. Tapi begitu kamu bisa ngempet, orang. Itulah kemenangan sejati. Saya punya kiai, Bapak Ibu siapa? Mbah Yai Hadi. Jadi beliau itu ahli zikir, ahli wirid. Satu ketika dulu itu beliau pengen makan cemplon. Cemplon itu cara bahasa yang Lampung itu ondol-ondol. Itu loh, telo diparut, dicampurin kelompok, isinya apa? Coba bayangkan. Hanya masalah pangannya kita punya pendapat masing-masing. Ngomong masalah sih. Oh, padahal kita ngomong langsung. Aku ngomong ondol-ondol, cemplon, awakmu ngomong cemplon. Awakmu nonton ning medsos. Orang ngerti melu komentar. Jilbab rupane. Ya sudah bahasa belum apa terserah. Begitu beliau itu mau makan itu,
Beliau menyatakan begini, jangan-jangan ini nafsu. Orang aku ngempet. Apa yang beliau lakukan? Dzikir fidah kubro selama 7 hari berturut-turut. Jangan tahu dzikir fidah kubro itu apa? Membaca la ilaha illallah 100.000 kali, dibaca sendiri, dimulai habis isya selesai sebelum adzan maghrib, selama 7 hari, hanya untuk membunuh nafsu pengen makan, jemblem, cemplon, bin, ondel-ondel. Jadi afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 100.000 dibaca sendiri. Ini namanya dzikir fidah selama berapa hari? 7 hari. Setelah 7 hari ternyata keinginan itu muncul lagi pengen makan jemblem tadi. Baru ngomong dawuh sama istrinya, Bu, masak jemblem ondol-ondol cemplon, aku pengen makan. Dimasak kalau punya itu, dimasaknya digorengnya cuma 3. Beliau akhirnya dicopot Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Jadi doa itu yang pasti dikabulkan cuma 1, doa mau makan. Itu doa yang pasti langsung dijawab. Karena habis doa langsung. Ada lagi yang bilang, ada lagi yang kedua apa? Doa mau ngising. Orang nyatanya aku bola-balik mlebu kamar mandi wis donga, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, ngeden yo rahmat. Ya lah donga ngisingnya lu mesti metu be, tapi lah donga mangan mesti. Karena Allahumma barik lana, orang mungkin awakmu maca donga Allahumma barik lana lak nang ngarepe ra ono panganan. Contohnya Fatur takon, kok ning kene ana bodhe sapa? Akhirnya apa, Bu? Bar maca Allahumma barik lana itu nyuwun sewu dimakan sak copotan. Begitu dimakan 1 copot, ondol-ondolnya itu tadi jemblem ini Pak, langsung dikembalikan rasito. Ternyata mengkoyong ini rasanya untuk menebus rasa kecewanya apa? Beliau kembali dzikir fidah selama 7 hari lagi. La ilaha illallah sampai 100.000 kali. Coba. Itulah kenikmatan sejati. Jadi hidup itu adalah seni untuk ngempet. Kowe pengen mangan opo, iso ngempet nikmate itu. Mila kenapa hari ini banyak orang kena penyakit asam urat, kolesterol, macam-macam, mergo cangkeme ra iso. Pertanyaannya kenapa bunuh kok lemu banget? Soalnya mergo ra iso. Jam 2 bengi lo gawe status ganjel weteng gawe mie loro. Kudu alasannya mie loro ganjel ya jajan. Loro iki mau ganjel. Bila mangan masak karton kuwi. Lah, termasuk ngempet masalah makanan itu lebih sepele dibandingkan ngempet merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Setan itu gak berhasil nyegat Anda untuk tidak ngaji. Mungkin jenengan sudah diprovokasi macam-macam. Rasa makan, ono minta ngono melu ngaji. Ono mana sing komentar, sak janjane pengen delok Zaidan tapi kok ono minta. Ya rumahin. Wong yo teko. Jilbabe. Tapi ternyata alladzi yuwaswisu fi suduri nas bodone setan iki mau. Itu ternyata bisa kamu kalahkan. Nyatanya awakmu tetap makan. Disitulah kemudian setan mulai rekayasa berikutnya. Wis tak dodol supaya ra makan, tak gendeni ana Miftah kok tetap makan. Apa kemudian rekayasa setan? Setan kemudian kembali yuwaswisu fi sudurinas. Caranya bagaimana? Anda merasa lebih baik daripada yang tidak ikut pengajian hari ini. Merasa lebih baik dibandingkan yang tidak ngaji. Oh, luwih apik aku ngaji selawatan karo Zaidan, awakmu kebetulan nek tamat. Disitulah setan menang. Jadi
Itu yang dimaksud dengan apa? Summala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim. Apa kata setan itu? Setan itu menggoda dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Jadi nuwun, piye carane kamu gak berhasil digoda? Ojo makan ngaji, ono miftah. Ojo makan ngaji, bla 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 bla. Ternyata kamu masih bisa menang. Begitu sampai pengajian digoda lagi, merasa lebih baik daripada yang tidak ikut ngaji. Kok nggak ada perasaan itu? Begitu pulang, merasa yang paling beriman. Wah, sampai KI Hongkong, aku saya. Dalam konteks panitia, nulis 22 tahun. Dari zaman nulis sak jendek nganti sak jempol labuh. Itu perasaan selalu muncul. Apa? Umpama nah nulis kuwi nangis. Kuwi ora mergo omonganku, mergo mikir nyangoni awakmu. Maka kalau tadi pagi kan satu. Jadi tadi pagi saya sampaikan begini supaya kalian nggak ahistori, supaya nyambung aja ini. Ada 4 hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama tadi adalah la tatlub aliman ya'malu bi ilmi fatabqa jahilan. Jangan pernah mencari guru yang tidak ada aibnya, yang antara ucapan dan perbuatannya 100% sama. Kalau kamu mencari guru seperti itu, maka selamanya kamu akan menjadi orang yang bodoh. Mung siap nompo lebih, nggak siap nompo kurang. Kemudian yang kedua apa? Ini. La tatlub shadiqan bila aibin fatabqa wahidan. Jangan pernah mencari teman yang tidak ada aibnya, maka selamanya kamu akan menjadi orang yang sendiri selama-lamanya. Dalam konteks Zaidan, jangan pernah mencari pasangan yang tidak ada aibnya, maka kamu akan jomblo selamanya. Dari jomblo malah bukan. La tatlub shadiqan bila aibin fatabqa wahidan. Jangan pernah mencari teman yang tidak ada aibnya, maka kamu akan sendirian. Jangan pernah mencari pasangan yang tidak ada kurangnya, maka kamu akan jomblo selama. Lebih baik ditertawakan sebelum menikah daripada tidak bisa tertawa setelah menikah. Dan itu yang datang rata-rata tidak bisa tertawa setelah menikah. Karena ini nanti jadi korban buaya. Pertanyaan saya, kenapa perempuan itu selalu menjadi korban buaya? Karena perempuan percaya lidah buaya itu banyak manfaatnya. Kata Habib Zaidan, kalau perempuan itu benar dari tulang rusuk, maka aku mencari tulang rusuk yang paling sempurna untuk. Ya mana mungkin tulang rusuknya sempurna? Tulang rusuknya bengkok. Tulang rusuknya bengkok, kok boleh sing sempurna? Lakuin caranya ngono ya udah rapi-rapi. Justru pertanyaannya begini. Pertanyaannya kenapa perempuan itu dibuat dari tulang rusuk? Anda mau tahu tulang rusuk bagian kanan apa kiri? Kiri dong. Kenapa perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kaki? Karena perempuan diciptakan tidak untuk diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa
perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Kowe malah golek tulang rusuk sing lurus yo ora. Tulang rusuk iki mesti tak lurus ibaratnya celaka. Kalau boleh tulang rusuk sing lurus itu namanya bukan tulang rusuk tapi tulang gares. Malah dibal-balan karo bojomu. Jadi latat belum sodikon bila ini. Bila laku kekancan koncomu ono kurang-kurang ini. Itu tompo. Jangan mencari konco sing sempurna. Ono meneh sing rusuh ya yo. Cuma serban sing. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kita itu sering ketika beramal mau posting, mau shooting macam-macam, ala ria, ala pamer. Ono jawaban itu. Ini yang ketiga. Latat lub amalan biduni ria, fatab kau bila amal. Jangan pernah berharap amal yang tanpa ada riaknya sama sekali, maka selamanya kamu tidak akan pernah punya amal. Lebih baik kamu dikomentari orang, begitu kamu sedekah kamu posting, orang komentar, alah ngono pamer. Itu lebih baik daripada enggak sedekah, orang posting tapi orang sedekah. Padahal konsep Al-Quran itu jelas. Namanya sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang. Yang nggak boleh itu adalah sembunyi-sembunyi nggak sedekah, tapi terang-terangan cangkem mencret. Jilbabe iya. Jadi umpamane nulis gawe acara alah bahaya kajian diposting. Itu lebih bagus. Diposting tapi kajian itu lebih bagus daripada nggak kajian ya ora diposting. Saya begini loh, kowe iki pengajian atau postingan. Orang yang berperilaku maksiat saja sekarang bangga dengan postingannya. Guys, di taman guys. Untuk ini guys. Hari ini kita upload ya guys. Ngomong sekitar apa? iPhone Pro guys. Wah mantan ini kebetulan kita mau di sini. Coba. Orang yang maksiat saja dia bangga mengkampanyekan, masa kita yang baik gak mau mengkampanyekan? Kalau orang yang punya postingan baik gak pernah mengkampanyekan postingannya, jangan salahkan yang viral-viral itu justru yang tidak baik. Oh, itu pemahaman itu. Maka latar terus amalan bidun riya fatab kau bila amalin. Kalau kamu mencari amal yang tidak ada pamernya sama sekali, maka selamanya kamu tidak punya amal. Nah, ini yang keempat, singkat. Ini yang berkaitan dengan kamu di sini. Apa yang keempat? La tatlub ta'aman bila subhatin fataqo ja'ina. Ini terkait dengan rezekimu makananmu di sini. Jangan pernah mencari makanan yang tidak ada subhatnya sama sekali. Jangan berharap kamu punya rezeki yang 100% halal, maka selamanya kamu akan menjadi orang yang kelaparan. Kamu kok masih bertanya, bah apa hukumnya saya bekerja sama orang kafir? Kalau kamu terus bertanya itu selamanya kamu kelaparan. Betul? Kalau kamu masih bertanya, bah bagaimana saya sholat sementara saya harus masak babi? Bahwa masak babi kamu megang perkara yang najis itu iya, ada kaifiahnya, ada haudunya untuk membersihkannya. Tetapi mencari nafkah untuk keluargamu hukumnya adalah wajib. Soal kue barnyekel babi kemudian harus membersihkan itu ada caranya. Tetapi kalau kamu meninggalkan tidak menafkahi anakmu itu dosanya lebih besar dibandingkan sekedar memegang babi. Kamu harusnya bangga.
Di saat ini orang Indonesia itu lagi FOMO. FOMO-nya orang Indonesia itu apa? Takut dengan makanan haram, tapi tidak pernah takut dengan uang. Orang itu aneh, Beb. Kalau ada babi, Beb, daging, apa tes kriuk, kulit babi, langsung haram, aku zizi. Tapi begitu dikasih uang, dia nggak pernah tanya ini uang apa. Kalau dikasih daging, dia bertanya ini daging apa. Tapi kalau dikasih uang, nggak pernah ini uang apa. Betul? Loh, jenengan lho, ana kiai kuwi mulai nabrak asu. Langsung sama kiai itu asunnya digendong gombol diobati. Keluarganya protes. Wah, itu kan anjing najis. Kenapa kamu bawa pulang bahkan kamu gendong, kamu obati? Apa jawaban sang kiai? Jawabannya sederhana. Bahwa memegang anjing najis itu iya. Tapi menolong sesama ciptaan Allah itu hukumnya wajib. Jadilah aku nyekel najis iso adus ping 7. Nganggo salah satunya nganggo pasir masih bisa dibersihkan. Tetapi menolong itu adalah sebagai sebuah kewajiban. Saya ingin ini loh. Saya gawe ribet kan jadi undang-undang menungso, undang-undang Gusti Allah kira masih ribet. Contoh, syarat pengapit ning Al-Qur'an kudu ngono lho. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Siji duwe iman, loro amale apik. Ya takon. Ya takon. Delalah ana wong ahli zina. Gaweane mabuk. Pas mulai saka klub malam, ada pengemis kelaparan. Kemudian dia bantu yang kelaparan itu. Pertanyaan saya, bantuan dari ahli zina sama pemabuk ini sedekahnya kira-kira sah apa? Sah. Wong itu termasuk amal soleh. Tapi kadang-kadang nyuwun sewu, kita itu kayak apa pemain ngurus lokalisasi. Dia kerja di lokalisasi, dapat uang dari lokalisasi. Ada orang kelaparan dia bantu. Orang masih bertanya, "Wah, apa ya ono pahalane duit lokalisasi kok nggih sedekah?" Yang membuat rumit itu otak kita sendiri. Maka kemudian Allah itu nyindir banget tuh. Ono mbak-mbak PSK mulai adalah ono asu kehausan. Akhirnya apa? Menggunakan sepatu bootnya gini boning pasir, ning sumur. Dia akhirnya bisa masuk sumur. Berkait dari PS kami ceniningan iso nyemplung sumur. Akhirnya iso nimbo banyu nggih ngombeni asu. Akhirnya asune selamat. Ternyata itu mendatangkan rahmatnya Allah sampai PSK-nya bisa bertobat. Kuwi umpama sing ndelok asu iki santri sing ra iso penakilan malah ra iso ngombeni asu. Mergo PSK gaweane petakilan gelem nyemplung sumur akhirnya iso ngombeni asu. Contoh begini, kejadian di Jogja. Kabeh do mangkat raweh, cah nakal-nakal sing ra mangkat raweh iki malah mabuk. Ndelalah ana maling. Sing nyekel malinge sapa? Sing mabuk. Umpama kabeh ditakdir raweh malah kemalingan. Jadi ana wong ra mangkat raweh kalau menggunakan pandangan Allah justru menjadi penyelamat. Lah kami makan raweh, malah kemalingan ra iso bae. Nyatane sing iso nyekel maling malah sing ra mangkat raweh. Tapi nyuwun sewu kalau nggak ada kejadian seperti itu, sing mau anggap apa? Sing traweh, sing ra traweh mau anggap elek. Gini apa betul? Kejadian di Yogyakarta pas traweh delelah niku ana sing ra traweh ning pinggiran temen-temen mergo bodo mikir ra duwe duit. Delelah ana kecelakaan. Ngobek. Jatuh berdarah-darah pingsan. Sing nulungi sapa? Sing traweh apa sing temen-temene di gendal? Kita nggak pernah tahu hikmah
muslimah yang terjadi atas semua ciptaan Allah. Ternyata sing nyelamet ke sing kecelakaan kuwi mau sapa? Sing ramah ramah. Persoalannya adalah kita itu terpenjara dengan sempitnya pandangan kita kepada orang lain. Oh, wong urip kudu gini. Kowe lak golek sempurna. Aku ki nampa gaji saka wong kafir iki pripun, Bos? Ora rampung-rampung uripmu. Nggih. Nggih napa mboten? Nggih. Rampung-rampung. Aku bingung ya, Bos. Lah napa? Aku lak masak adalah pas Natalan. Aku mangan ning dapur kono. Juraganku mangan babi, aku ora. Akhirnya aku kepaksa, aku kan juga dagingnya mau juga duit tok. Jadi apa? La taklub to aman biduni syubhatin fatabqa jaya. Jadi kan tak kasih tahu, rezeki sing 100% halal itu loh. Masih ono syaratnya loh. Air hujan yang langsung turun dari langit mau tadai nganggo cangkemmu langsung. Kalau sudah lewat genteng itu bisa jadi subhan karena gentengnya sing gawe wong kafir umpama. Utawa mau tadai nganggo bak bisa jadi bak iki digawe karo wong kafir. Itu masih ada subhannya. Kalau pengen 100% halal, begitu udan debar. Itu 100% halal. Kowe mau perhitungan sekarang. Kowe ngaji ning kene iki, ora bakal jelem angkat ngaji. Sing gawe gedungnya wong Islam mau kafir. Modal. Nggih napa mboten? Nggih. Mik. Wes saiki kita semuanya harus Islami. Sing gawe HP kuwi sapa iki? Serban lho, made in China. Ayo, gini apa mboten? Yang kamu pakai, kayak di Jakarta itu ada fashion show baju muslim. Begitu dilihat, made in China. Kok kuwi to lah jenengan tidak umroh haji, ono kayu jenenge siwak. Siwak itu lah kayu Arab. Ono tulisane made in China. Tasbih lo Cina, sajadah lo Cina. Sehingga kalau kamu menuntut semuanya harus halal 100% orang iso lho. Maksud saya adalah tenangno atimu. Ning kene nyambut gawe sing tenanan. Memang dalanmu rezeki kaya ngene. Ya toh? Apapun itu, majikan kuwi ciptaane Gusti Allah. Senajan to butuh agama karo awakmu. Umpama Allah ngersake, jangankan wong ngongkong sak donya digawe muslim kabeh ya iso. Ning nyatane Allah itu punya rencana sendiri. Ana kalane wong Islam kerja karo wong kafir, ana kalane wong kafir kerja karo wong Islam. Sing ngono kuwi rasa kok salahke. Majikanku keras, Gus. Kula lak soal kadang-kadang ning jero WC. Iku sah napa mboten sing penting salat. Daripada duwe masjid tapi ra tau salat. Gini apa mboten? Luwih apik sandale jepit tapi kelingan masjid daripada ning jero masjid tapi malah kelingan sandale jepit. Luwih apik kowe jomblo ora kelingan sapa-sapa daripada kowe duwe bojo malah kelingan bojone. Ya kabeh dari sini bondone dari sini muga-muga tambah berkah. Amin. Gue kerja di sini berang-berang tahun. Tadi pagi saya sudah punya teori. Orang itu kalau mau jadi dermawan, mulailah dari miskin. Karena kalau semakin kaya dia akan semakin pelit. Percaya nggak betul? Aku duwe gudang loro. Dijaluk karo Zaidan siji. Kira-kira dikake napa betul? Bah, pisangnya pinten kali jalur siji nyawa. Saiki sak wangsule, aku duwe mobil loro. Jaluk Zaidan siji kira-kira dikake napa mboten? Kowe duwe duit 2000, jaluk kancamu 1000. Langsung napa mboten? Padahal berapa persen? 50%. Saiki kowe duwe sak miliar. Jaluk 50%, dikake apa ora? Berarti orang itu semakin kaya semakin pelit. Mumpung awakmu urung sugih. Lah dompetku isinya sak miliar. Siang hari ini saya minta sedekah 500 juta. Mau kayak apa ora? Ora.
mergo cantik urung duwe sami. Nah, Habib Zaidan kalau sing apil awakmu sedekah sing akeh sih. Ayo jalan. Kepala gue mandiri cawono diri. Duh, gede itu. Oke, mati wono. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang patron tidak itu lain kan. Oh, lagunya apa? Gue sing wani request juga apa sing oke. Ora request sedekah 100. Operator, operator, malah ngurus guys. Miknya mati, ngurus aja. Kelingan nang mandi bojo. Operator mulai. يا حادث الرائدة والجد أمام الركب في الركبين ضائب أخذوا ما قلبي اللي أخذ لقلبي Siapkan pertanyaan, pertanyaannya Abi tak sangoni. Pertanyaan. Siap. Koyok perdana rombongan iki foto sing pintu. Atau ada yang mau ngelamar Bu Zaidan juga boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kiri, Pak. Gus Miftah, saya bertanya. Sejauh ini apakah teman itu berpengaruh dalam pergaulan kita? Iya benar. Oh pasti. Iya jelas. Bahkan ada bahasa begini. Ini pernah saya sampaikan dulu Aku kesel ngantuk. di hadapan Presiden Jokowi dan Pak Prabowo masih menyantor. Saya sampaikan begini. Jangan bangga punya teman segudang. Apa? Di saat kamu punya masalah, gudangnya menjadi kosong. Tapi banggalah dengan satu sahabat. Ketika kamu punya masalah, dia punya 1001 alasan untuk menolong. Betul? Contoh, tak kasih atur ini. Zaman apa dibully kemarin itu nyuwun saya. Anak-anak asli ini bilang sama saya, Bah, ini bahkan teman sendiri yang dulu biasa ngutang sama Abah, biasa dibantu sama Abah, semuanya ikut membuli. Wah, apa-apa? Hukum alam itu seperti itu. Hukum alam itu seperti itu. Rasa takut, rasa khawatir. Jangan khawatir. Maka kemudian disebutkan begini, khairul ashabi mayadulluka alal khair. Sebaik-baik teman adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan, senajan to pahit. Kamu jangan bangga kemudian duwe kancamu muji dong. Oh, siap bosku. Apa bahasanya tadi? Biasanya apa? Besti. Besti. Oh, besti. Niku nyuwun sewu. Mau nglamis lah dunyane. Tapi lah konco itu tok lah biasanya mana? Maka kata konco itu, penipu itu biasanya omongannya kasar apa halus. Koncomu lah main ngutang ya, cangkemnya rusak apa cangkemnya halus? Bener, Riz. Saya ayo temen tan. Ujung-ujungnya apa? Pinjam 100. Tiwas nambahi musuh. Belikan gabus di dalam kardus supaya silaturahmi tidak putus, pinjam dong 100. Kalau kita